Shalom teman-teman, sebelum kita memulai devotion kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami Tuhan. Biar Engkau yang urapi setiap kami, biar yang keluar yang sejati saja Tuhan dari dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terbaca senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan terbaca senantiasa, supaya kehidupan terbaca senantiasa, supaya kehidupan terbaca senantiasa. Shalom anak-anak, selamat ketemu lagi. Hari ini adalah bulan November ya. Ini sudah bulan ke-11. Sudah banyak yang kita sudah lewati di tahun 2020 ini. Dan kita melihat bahwa ada banyak campur tangan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita tetap mau siapkan hati kita tetap mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau terus memandang kepada Tuhan. Kita mau mulai dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama satukan hati, kita mau berdoa.
Bapa yang baik, Tuhan yang tidak pernah berubah atas setiap kami, Tuhan yang kasih-Nya begitu besar atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau datang pada Engkau, Tuhan yang melihat setiap kami, anak-anak, orang tua, setiap kami guru-guru Tuhan. Setiap hari kami tetap mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau mulai hari ini dengan Engkau. Kami mau mulai hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan kebenaran-Mu yang menuntun setiap kami terus diarahkan pada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ada roh pengertian untuk setiap kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Hari ini kebenaran firman Tuhan yang kita membaca adalah di Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat ke ayat 30. Oke, kita akan baca bersama-sama. Kalian bisa buka Alkitabnya masing-masing. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ke ayat 31. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengarkan berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar darinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan mendekati engkau, dan engkau bertanya, siapakah yang menjamahku?" Oke, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini. Ini ada satu kisah di mana seorang perempuan yang sudah sakit. Sakitnya itu bukan sakit biasa. Sakitnya itu bukan sakit yang sehari 2 hari, tapi dia dikatakan ada lamanya adalah 12 tahun, dan dia bukan hari ini selesai besok sakit lagi, enggak, tapi dia terus menerus sampai 12 tahun. Zaman dahulu penyakit ini adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan adalah suatu penyakit yang memalukan, satu penyakit yang akan dikucilkan, bahkan ia tidak boleh turut beribadah karena dia dianggap najis. Bayangkan, dia bukan seorang yang bukan seorang yang miskin ternyata, karena dikatakan bahwa dia sudah berulang-ulang berobat, berulang-ulang datang kepada tabib. Artinya selama 12 tahun dia menghabiskan apa yang dia punya untuk tujuannya adalah dia sembuh. Tujuannya adalah dia keluar dari cibiran, dari banyak orang yang mengucilkan dia. Dia sangat mau untuk berlaku sama seperti banyak orang. Secara fisik ia lemah karena penyakitnya, tetapi secara ekonomi dia seorang yang kaya sebenarnya. Namun penyakit tersebut yang membuat akhirnya dia kehabisan harta. Dia tidak memiliki apapun yang bisa dipertahankan. Yang diinginkan oleh wanita ini hanya satu, yaitu dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami kesembuhan. Dia menggunakan berbagai macam cara. Dia datang berobat. Dia datang. Apakah tujuannya salah? Enggak. Karena dia tahu bahwa dia nggak punya satu apapun. Mungkin dia datang, ada banyak orang, tabib A bisa mengobati, lalu ada yang mengatakan bahwa di sebelah sana di tabib B dia bisa menyembuhkan. Dia akan mengejar dan dia akan melakukan banyak hal. Maka dia mendengar pada satu kali. Dia mendengar berulang-ulang tentang Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia mendengar bahwa ada seseorang yang bisa menyembuhkan. Maka pada saat Yesus datang, dia menerobos keramaian dengan segala resiko yang dihadapi. Yang dia hadapi adalah cibiran orang. Yang dihadapi adalah perkataan orang. Bahkan mungkin dorongan setiap orang yang menghalang-halangi untuk dia ikut ada dalam kumpulannya Yesus.
pada saat dia berdiri dekat dengan Yesus, dia mulai mengalami satu hal yang bergetar. Dia takut dan dia tahu bahwa dirinya nggak punya, dia tahu bahwa dirinya nggak layak. Dia tahu dirinya nggak layak. Dia tahu dirinya nggak seharusnya untuk bisa menjumpai dan memohon kepada Tuhan. Namun dia tahu juga bahwa kalau bukan Yesus yang menyembuhkan, tidak ada satu pun lagi yang bisa membuat dia menjadi sembuh. Maka yang dia lakukan adalah dia menerobos. Dia tersungkur di depan Yesus dan dia berkata bahwa dia menjamah jubah dari Yesus. Ada perkataan Tuhan langsung mengatakan ini, hai anakku. Ini menyatakan, tapi yang dikatakan Yesus adalah, Yesus berkata kepada wanita ini adalah dia anaknya. Ini berarti ada satu penerimaan yang Tuhan lakukan. Ketika Yesus berkata bahwa hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mulai dengan melakukan penerimaan yang tidak dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Setiap wanita tersebut ingin ada di tengah-tengah orang banyak, pasti dia mengalami penolakan, pasti dia mengalami banyak ketakutan yang dialami oleh wanita ini. Penolakan yang kita alami bisa saja penolakan anak-anak yang kalian alami, penolakan karena banyak hal. Mungkin karena kalian berharap bahwa apa yang kalian miliki tidak sama seperti dengan teman-teman kalian. Saat kita mulai bertimbang, membandingkan, melihat keadaan keluarga, kita pikir bahwa teman saya lebih baik, saudara saya lebih baik, dan saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Tetapi di sini dikatakan bahwa yang perkataan Tuhan untuk setiap kita bahwa Dia menerima kita apa adanya kita. Acap kali membuat kita ragu bahwa ekonomi kita tidak sebanding dengan banyak orang. Sikap perkataan kita atau penampilan kita tidak sebanding dengan yang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak memandang seperti itu, bahwa Tuhan yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menerima engkau, Tuhan menghampiri kita, bahwa percayalah bahwa Ia mengasihi kita apa adanya. Mari kita mau datang pada Tuhan, bahwa Tuhan menerima. Yang Tuhan lakukan pada wanita ini adalah Dia menerima apa adanya wanita ini, dan Dia juga menerima hidup kita, bahwa Dia tidak pernah menolak hidup kita. Yang seringkali terjadi adalah banyak tuduhan, ada banyak hal yang kita membuat diri kita merasa bahwa saya bukan siapa-siapa. Namun Tuhan katakan bahwa kau berharga di mataku, bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Mari datang pada Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Jangan berhenti sampai satu titik bahwa kita selesai dengan keadaan kita, tapi kita mau mengharapkan yang lebih ajaib yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah anak-anak Allah, bahwa identitas kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa setiap kami biji matanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Engkau menerima setiap kami. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, biarkan ada keberanian untuk setiap kami untuk datang pada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau terima semua yang terbaik dari Engkau Tuhan. Kami mau terus mengenal Tuhan, kami mau terus diubahkan, dan kami mau terus dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak dimanapun mereka berada, saat apapun yang mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Kau Allah yang mendatangi mereka, Tuhan yang memulihkan mereka, Tuhan yang menjamah setiap mereka yang sakit. Tuhan sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Berkati setiap orang tua demi orang tua Tuhan, yang memberkati setiap orang tua Tuhan, saat mereka tidak bekerja, orang tua yang tidak bekerja Tuhan, buka jalan Tuhan, ada berkat Tuhan untuk setiap para orang tua Tuhan. Beri kesabaran, berikan kekuatan Tuhan, berikan kasih Tuhan untuk setiap orang tua
Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, karena kami percaya kasih Tuhan lebih dari segalanya dan menerima setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.